Tepat di antara gedung-gedung tinggi, tampaklah seorang pemuda terbang dengan santuy. Juyi yang mendapatkan laporan telah terjadinya fluktuasi energi spiritual yang sangat besar, lebih besar dari invasi bangsa siluman dulu, langsung melakukan perubahan dan bersiap untuk melawan si pemuda yang telah membuat kekacauan tersebut. Tidak lama berselang, Wang Lin dan RH mengambil alih pertarungan karena Juyi tidak akan sanggup menangani si pemuda dan si bocil perempuan yang ternyata adalah adik Wang Lin. Lantas RH langsung berubah ke wujud sang kodok Raja Iblis. Namun tiba-tiba tampaklah sebuah lubang besar muncul di atas tanah, di mana lubang tersebut efek dari sebuah ledakan cahaya adu kekuatan yang sangat edan. Mereka berdua bertarung dengan sengit, mengeluarkan seluruh kemampuan mereka yang sangat dahsyat. Namun, Wang Ling hanya terus menghindari serangan-serangan si pemuda yang sangat edan itu. Pokoknya mah edan pisan, dan saking edannya, saya pun liur harus bilang apa. Sementara itu, ayah dan ibu Wang Ling meminta Wang Ling untuk mengalah dalam pertarungan tersebut. Tampaklah saya begitu ketakutan melihat adik kakak yang bertarung dengan serius, dan mereka hanya bisa pasrah dengan kengerian kedua anaknya yang bertengkar hebat. Ternyata semua itu hanyalah mimpi dari si ibu Wang Ling yang lagi hamil 9 bulan. Waduh, baru juga mimpi saja ya udah mengerikan, apalagi kalau udah lahir, bro. Bahkan sang ibu pun nampak was-was membayangkan adik Wang Ling akan sekuat apa. Inilah Daily Life of the Immortal King Season 5. Saat ini keluarga Wang Ling sudah berada di sanatorium milik keluarga Surong untuk pemeriksaan kehamilan ibunya. Tampaklah makanan-makanan bergizi ibu hamil tertata rapi untuk dinikmati oleh ibu Wang Ling. Di sana Dr. Kong nampak heran melihat keadaan ibu Wang yang resah memikirkan kehamilannya. Padahal saat ini bukanlah hamil pertama ibu Wang. Jelas saja hal tersebut membuat RH sensi karena manusia biasa tidak tahu apa-apa soal kekuatan. Namun RH nampak heran ketika Wang Ling begitu serius menyerap isi materi semua buku tentang anak-anak. Wang Ling menjelaskan bahwa dia itu hanya ingin menjadi kakak yang baik. Waduh, pertanda buruk ini, bro. Tidak lama berselang, Wang Ling mendapatkan pemberitahuan perihal temannya yang berkunjung menemuinya. Tampak Chen Zhao dengan semangat mengucapkan selamat karena Wang Ling akan mempunyai adik perempuan. Sementara itu Lingxi penasaran kenapa Zhao bisa mengetahui adik Wang Ling adalah perempuan. Ternyata si Zhao hanya asal tebak saja karena Zhao terobsesi untuk mendapatkan adik perempuan. Lantas seorang mengingatkan Zhao perihal tugas sukarelawan mereka di rumah sakit tersebut. Tampaklah RH heran dengan banyaknya anak kecil di ruang tes kesehatan yang akan menjadi acuan untuk masuk sekolah. Nah, di sana ada seorang bocil bongsor sedang melakukan tes fisik dan mesinnya itu langsung koslet ketika diinjaknya. Sontak saja RH kaget karena tidak percaya dengan berat badan bocil yang berumur 8 tahun bisa menghancurkan mesin. Tidak lama kemudian, seorang ibu-ibu kita sebut saja Ami berjalan dengan sombong sambil membawa anaknya yang bernama Xiaoming dengan dikawal 2 temannya. Kedua temannya itu memuji kehebatan Xiaoming yang sudah mencapai tahap pemurnian Qi tingkat 7. Di sana Ami menjelaskan bahwa Xiaoming tidak pernah sakit sejak lahir karena Xiaoming terlahir sebagai raja. Kemudian mesin kesehatan mengumumkan hasil pengecekan Xiaoming yang tingginya 145 cm, mempunyai berat badan 260 kg. Sontak saja semua orang kaget, bahkan saya kaget mendengar hasil tersebut. Mereka tidak percaya dengan tubuh Xiaoming yang kecil mempunyai kepadatan yang sangat tinggi. Dan berdasarkan standar tubuh kultivator, Xiaoming menjadi anak yang luar biasa. Jelas saja Amih tertawa dengan bangga karena Amih yakin Xiaoming itu akan masuk ke sekte tingkat surga. Nah, di sana Xiaoming ingat bahwa Wang Ling adalah pemuda yang selalu kalah ketika main kartu. Dia nggak tahu kalau Wang Ling sudah memiliki kartu dewa loh. Lalu dengan songongnya Xiaoming menghampiri dan mengejek Wang Ling yang baru masuk tingkat surga setelah remaja.
Jelas saja RH kesal melihat Xiaoming yang bersikap tidak sopan kepada Wang Ling. Tidak lama kemudian, ibu dan ayah Wang ingin memeriksa kesehatan bayi di perutnya. Lantas Zhao membantu ibu Wang untuk memasangkan alat pendeteksi bayi pada perut ibu Wang. Sontak saja semua orang tidak percaya dengan suara jantung janin yang ada di perut ibu Wang. Bahkan Xiaoming kaget melihat semua orang berkumpul memperhatikan ibu Wang yang joget-joget karena detak jantung janin di perut ibu Wang itu bagaikan lagu disco. Aduh, sampai segitunya, anjir. 这好像还是一首歌，熟悉的律动，如此强劲的胎儿心跳。 Namun ibu Wang tampak resah, sedangkan Xiaoming begitu geram melihat kejadian tersebut. Tak jauh dari sana, tampaklah dua orang pemuda mengawasi Xiaoming dan ibu Wang yang akan menjadi target proyek mereka. Tidak lama kemudian, bocil yang dipanggil kapten memerintahkan bawahannya untuk berjaga, sedangkan si kapten akan menangkap anak yang berbakat di sana. Sementara itu, Xiaoming yang mempunyai cita-cita untuk menjadi pahlawan kota seperti Juyi langsung mengukur kekuatannya agar tidak kalah dari orang lain. Tampaklah semua orang terpana dengan kehebatan akar roh air murni yang dikeluarkan Xiaoming. 城市英雄，我们家小明是非常精纯的神灵感。 Sementara Wang Ling menyadari kehadiran si kapten yang akan menangkap Xiaoming. Sontak tak tanggung-tanggung, si kapten langsung dibelasekan ke lantai hingga tak berdaya oleh Wang Ling. Sementara itu ayah Wang yang tidak mengetahui kejadian tersebut memasangkan alat pendeteksi kekuatan pada perut ibu Wang. Tanpa semua orang kaget melihat perubahan warna pada mesin kristal sihir. Bahkan cahaya dalam kristal sihir terus-terusan meningkat hingga membuat semua orang ketakutan. Ya, di sana Wang Ling bergumam bahwa kekuatan adiknya ternyata lebih kuat dari kekuatan Wang Ling waktu dulu. Nah, karena kekuatannya sangat edan, lantas Wang Ling menghilangkan 50% ingatan semua orang yang ada di sana kecuali Sudong. Jelas saja Sudong nampak senang karena Wang Ling sangat percaya padanya yang tak mungkin membocorkan kekuatan Wang Ling sekeluarga. Tiba-tiba si kapten sudah menghilang. Namun ternyata Wang Ling menyadari hal itu dan dia sengaja membiarkan si kapten kabur. Lantas Wang Ling memerintahkan Jingke untuk mengejar dan mencari sarang si kapten. 没事，我故意的。 Di atas langit, tampaklah si kapten heran dengan lukanya yang tidak sembuh meskipun sudah menelan pil penyembuh. Dan si kapten menyadari bahwa luka serangan Wang Ling mempunyai efek luka yang sangat berat. Kemudian bawahannya yang bernama Acuy melaporkan rencana penculikannya yang masih jauh dari kata berhasil. Lantas si kapten menjelaskan asalkan mereka dapat menculik adiknya Wang Ling, maka akan setara dengan 10 juta anak berbakat. Dan si kapten menegaskan untuk tidak melaporkan kekuatan adik Wang Ling pada Ling Jun, karena rencana mereka harus dirahasiakan jangan sampai bocor ke kelompok lain demi prestasi mereka. Tidak lama berselang, mereka yang baru sampai ke tempat persembunyian dikagetkan oleh serangan Jingke yang sangat dahsyat bagaikan bom atom. Sementara itu, tampaklah Ami mengelus-ngelus Xiaoming yang sedih. Ternyata Xiaoming sedih karena kecewa tidak bisa melihat hasil tesnya karena mesinnya sudah rusak. Dan seperti biasa, RH dengan gercep membetulkan mesin kristal sihir demi mendapatkan pil penambah roh kelas atas dari Wang Ling sebagai hadiah. Sementara itu, Surong memberikan hadiah boneka pahlawan Juyi pada Xiaoming dan memintanya untuk menjadi orang yang diinginkannya. Xiaoming yang terharu langsung membawa lari boneka Juyi dan berjanji akan terus berusaha. Nah, di sisi lain tampaklah sosok iblis melaporkan rencananya yang berjalan sesuai dengan jadwal. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Master Pedang Li mendapatkan pujian dari Yuyu setelah melawan Dewa Pedang yang jahat. Namun Master Li berusaha merendah meskipun Yuyu meremehkannya. Lalu tiba-tiba, ya, dengan gercep robot penjaga menghalau si botak napi yang akan menyerang Master Li hingga menjadi mumi.
Tampaklah Yuyu memuji kehebatan penjara hantu yang setiap tahunnya menjadi semakin kuat dengan dilengkapi penjaga pintu cerdas terhadap transformasi roh. Kemudian mereka berdua memasuki penjara Chenan, sang dewa pedang jahat adik seperguruan Master Li. Namun di sana Master Li kaget melihat mata Chenan yang menjadi bersinar tidak seperti sebelumnya. Yuyu berasumsi bahwa hati iblisnya telah hilang menjadi hati pink. Namun tekniknya terlalu jahat hingga Chenan harus tetap diasingkan, karena jika tidak maka hati iblisnya akan kembali kambuh. Dan saat ini mereka melihat Chenan seperti orang yang berbeda. Yuyu berasumsi seharusnya Chenan dikurung di sel tingkat langit karena kemampuannya sangat hebat. Namun sel tingkat langit saat ini sedang diisi oleh Lin Jun yang sangat berbahaya, dan jika disatukan maka akan memancing hati iblis Chenan kembali. Padahal Master Li dulu harus membayar mahal demi menangkap Lin Jun berbahaya itu. Di sisi lain, tampaklah kepala yayasan memberikan tugas tahunan di luar sekolah, dan tugas yang diberikan tahun ini adalah melarikan diri dari ruang rahasia. Sontak saja mereka semua kaget, sementara Wang Ling hanya santuy-santuy saja. Kemudian kepala yayasan memberitahukan bahwa lokasi tes ada di penjara hantu Songhai dengan tujuan untuk menguji ketahanan sel baru. Dan mereka diperbolehkan memakai cara apapun untuk kabur dari penjara hantu. Bahkan mereka diperbolehkan memakai kekerasan. Sontak saja Surong, Linsi, dan RH jadi kaget karena mereka tahu jika Wang Ling bergerak maka seluruh penjara harus dibangun ulang. Akan tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Wang Ling, karena dari tadi si Wang Ling cuek-cuek saja seperti sedang memikirkan sesuatu yang lebih penting daripada tugas tes tersebut. Ternyata sebelumnya ibu dan ayah Wang Ling memberikan tugas penting sebagai keluarga Wang yang entah apa itu. Waktu pun terus berputar. Tampaklah Chen Zhao dan Gu Hao sudah dikirim ke dalam penjara hantu dengan memakai penutup mata. Namun Chen Zhao malah ketakutan karena di sekelilingnya terlihat gelap. Sementara itu di sisi lain, pengawas penjara meminta izin untuk memulai tes setelah membagi Wang Ling CS menjadi 3 kelompok. Tampaklah Yuyu heran dengan Master Li yang ingin menguji penjara hantu dengan orang yang masih bertahap pondasi. Master Li menegaskan jika tahap pondasi bisa menemukan celah penjara, maka kepala penjaga akan dalam masalah besar. Yuyu menegaskan kembali bahwa penjara hantu sudah diperkuat selama ratusan tahun, maka tidak mungkin ada sebuah celah. Apalagi saat ini mereka memakai teknologi kultivasi terbaru. Bahkan sel yang dijadikan tes dilengkapi dengan algoritma cerdas baru. Yuyu bertaruh jika salah satu dari mereka bisa kabur, maka dirinya akan mundur dari jabatan kepala penjara. In true tube Clotes, women child semi died. Chlordrum ground away. Sementara itu, tampaklah Surong sangat senang bisa satu kelompok bersama Wang Ling, dan Surong tidak ingin mengecewakan Wang Ling. Tidak lama kemudian, sebuah kamera terbang yang disebut WOS memberitahukan mereka untuk membuka penutup mata mereka. Namun setelah itu, WOS akan berusaha untuk mencegah mereka berdua dalam aksi kabur. Tampaklah Surong heran melihat Wang Ling yang terus melamun sejak tadi pagi. Surong berasumsi bahwa segel Wang Ling telah longgar kembali. Tiba-tiba muncul mie kremes tepat di hadapan Wang Ling. Jelas saja Wang Ling langsung mengambil mie kremes tersebut, padahal Surong memperingatkan Wang Ling bahwa itu adalah jebakan. Dan 王林师兄别去，这绝对是陷阱。 ya, akhirnya Wang Ling terkurung dalam sangkar kayak burung. Namun Wang Ling tetap santuy makan mie kremes favoritnya. Sementara Surong berusaha mengeluarkan kekuatannya untuk mengeluarkan Wang Ling. Namun kekuatan Surong tidak bisa keluar. Ternyata sistem di sana telah melemahkan kultivasi para peserta. Lantas Wang Ling memberikan sepotong mie kremes pada Surong. Surong berasumsi bahwa Wang Ling sedang memikirkan cara terbaik untuk kabur agar tidak merusak penjara tersebut. Namun Surong begitu senang ketika menyadari bahwa sepotong mie kremes tersebut adalah bekas gigitan Wang Ling. Itu artinya Artinya apa, Bang? Nggak jadi. Di sisi lain, tampaklah Gu Hao terkapar karena tidak bisa mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk menghancurkan pintu penjara. Akan tetapi Chen Zhao berpikir lain. Jika kekuatan spiritual mereka tidak ada, maka mereka harus menciptakan kekuatan spiritual sendiri. Kemudian Chen Zhao mengeluarkan jurus andalannya untuk memperkuat diri dengan elemen api yang ada di sekitar. Akan tetapi Chen Zhao malah terpental jauh. 利用火元素进行加持。
Lantas Gu Hao meminta Woz memberikan kesempatan cara untuk membuka pintu sel. Namun kepala Gu Hao malah langsung ngebul. Itu karena dikasih soal matematika yang harus dijawab. Minta dikasih cara malah dikasih soal matematika. Nah, sementara itu Lindsay menggunakan RH sebagai senjata Dereded untuk menghancurkan pintu sel. Namun pintu tersebut dibuat dari bahan yang bisa beregenerasi hingga bekas tembakan RH normal kembali. RH tahu bahwa Lindsay mempunyai keunikan yang sama dengan keunikannya alias sesama siluman. Akan tetapi untuk menggabungkan kekuatan mereka berdua masih terlalu lemah untuk menghancurkan pintu penjara. Kemudian RH memberitahukan selain mode Dereded dia juga bisa melakukan mode meriam. Lantas RH menaiki kepala Lindsay untuk melakukan tembakan mode meriam. Namun si Lindsay yang merasa geli membandingkan RH dengan keras karena Lindsay berpikiran aneh-aneh perihal RH. Ya, Yuyu yang melihat mereka tidak bisa menembus pintu sel merasa menang taruhan dengan Master Lee. Namun tiba-tiba mereka terkaget ketika mendengar alarm darurat. Tampaklah Chenan tersenyum senang mendengar suara alarm tersebut. Sementara Surong yang mendengar alarm darurat tersebut langsung memberitahukan Wang Ling bahwa penjara hantu telah dibobol oleh penyusup. Dan dengan entengnya Wang Ling mengangkat jeruji yang menahannya hingga penyok. Lantas Wang Ling menghancurkan pintu penjara dengan telunjuknya. Namun di saat akan menghancurkan Woz, Surong dengan gercep menahan Wang Ling. Kemudian Surong membujuk Woz agar pura-pura tidak melihat kekuatan Wang Ling hingga Woz memformat ulang memori file pengawasan karena saking takutnya sama si aura si Wang Ling. Tidak lama kemudian muncul robot penjaga pintu mendeteksi Wang Ling. Dan apa yang terjadi? Ya, dengan sekali sepak saja robot tersebut terbang jauh hingga menghancurkan pintu penjara Chenan. Namun si Chenan yang dapat merasakan aura Wang Ling langsung ketakutan dan menutup pintu penjara dengan terengah-engah. Loh, kok nggak jadi kabur Chenan? Tidak lama kemudian Chen Zhao, Gu Hao, Lindsay dan RH menghampiri Wang Ling dan Surong. Di sana Chen Zhao dengan gagah menenangkan Wang Ling agar tidak takut karena Chen Zhao akan menjaga Wang Ling dan Surong. Lantas Surong menuntun Wang Ling untuk menyelesaikan langkah terakhir mereka. Kemudian yang lain mengikuti langkah Surong dan Wang Ling menuju pintu keluar penjara. Ya, tampaklah Wang Ling begitu senang merasakan hangatnya mentari. Dan akhirnya Wang Ling menemukan nama yang cocok untuk adik perempuannya, yaitu Nuan yang memiliki arti hangat. Ternyata misi yang dibisikkan oleh sang ibu sebelumnya, sebagai kakak yang baik, Wang Ling harus mencarikan nama yang cocok untuk adik perempuannya. Makanya Wang Ling selalu melamun sejak pagi. Dan Surong akhirnya mengerti apa yang dipikirkan oleh Wang Ling setelah diberitahu nama adiknya Wang Ling yaitu Nuan. 我终于想到了，暖。难怪你今天总是心不在焉的，原来如此。 Sementara itu di penjara langit, tampaklah Ling Zun heran dengan dewa pedang jahat Chenan yang tidak kabur meskipun ada kesempatan. Ling Zun sadar dan tidak menyangka bahwa dunia kultivasi memiliki ahli misterius yang membuat Chenan seketika jadi cupu. Lantas Ling Zun meminta iblis letak untuk melacak pemilik kekuatan tersebut dan menyampaikannya pada Ye Kui. 到这股气息的主人了，消息传给叶，竟还有这样的神秘高手。 合作愉快。 Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Ling Zun kesal karena energi spiritual 5 elemen yang dikumpulkannya telah hancur dalam sekejap. Loh bang, kok namanya Ling Zun bang? Terus yang di penjara langit siapa bang? Oh iya, salah. Jadi yang namanya Ling Zun itu ini bro. Terus yang di sel langit siapa bang? Nah itu dia, belum dikasih tahu namanya. Jadi masih misterius. Oh gitu bang. Iya maaf ya, salah sebut ya. Nah, tidak lama kemudian anak buah Ling Zun bernama Buek memberitahukan bahwa hal tersebut berkaitan dengan hancurnya gua cabang selatan. Sontak saja Ling Zun marah karena hal tersebut baru dilaporkan pada Ling Zun. Di sana Buek sangat ketakutan saat memberikan alasan laporannya yang telat. Dan hal tersebut berkaitan dengan aturan yang dibuat Ling Zun untuk menghemat biaya serta efisiensi kerja. Sontak Ling Zun yang kesal langsung mengutuk anak buahnya menjadi batu dan hancur.
Tidak lama kemudian, Dodo datang menyerahkan informasi kiriman dari orang yang dipenjara di Songhai. 牢里的那位大人， Sementara itu di sisi lain, tampaklah Ayah Huang melihat-lihat berita terbaru dari bah Google untuk mencari inspirasi. Tidak lama kemudian Ayah Huang menerima notifikasi suara dari atasannya yang meminta kerangka novel terbaru. Bahkan pesan suara tersebut memanas-manasi Ayah Huang dengan karya tetangga yang terus-terusan menjadi juara. Sontak saja Ayah Huang menjadi stres dan lebih stres lagi saat mendengar tutorial cara mencari inspirasi yang bertele-tele. Saking stresnya, Ayah Huang tidak sadar membuka rambut palsunya untuk menggaruk kepala. Sontak saja Wang Ling dan RH tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Karena ternyata sang ayah adalah makhluk paling OP di dunia. Karena kita tahu semakin botak seseorang, maka semakin kuat kekuatannya. Hidup botak, hidup botak. Berisik lu botak. Ya, di sana Ibu Wang menjelaskan bahwa kelahiran Nuan adik Wang Ling sudah dekat jatuh tempo dan Ibu Wang membutuhkan banyak uang untuk membeli perlengkapan bayi. Dari mulai popok, susu, dot, dan seperangkat alat kultivasi penyegel. Oleh sebab itu, Ayah Huang harus merilis novel terbaru biar dapat uang banyak. Namun Ayah Huang sudah kehabisan inspirasi. Lantas Wang Ling menenangkan sang ayah dan ingin membantu membuat novel terbaru dengan kekuatannya. Namun Ayah Huang menghentikan Wang Ling karena Ayah Huang sebagai kepala keluarga merasa bertanggung jawab ingin menyelesaikan masalah itu sendiri. Hari pun terus berganti, dari Kamis ke Kamis lagi. Tampaklah Surong datang ke rumah Wang. Surong yang mengetahui masalah Ayah Huang dari Wang Ling ingin mengajak Ayah Huang jalan-jalan untuk mencari inspirasi. Dan Surong akan menjadi pemandu wisata perjalanan Ayah Huang. Namun Ayah Huang sontak kaget ketika melihat kendaraan yang akan membawanya jalan-jalan. Gimana nggak kaget atuh bro? Si RH malah jadi tayo. Nah, ketika akan naik, Wang Ling menyadari kehadiran aura yang sedang mengawasi mereka dari balik awan. Benar saja, tampaklah Dodo anak buah Ling Zun sedang mengawasi target yang katanya sangat overpower. Namun Dodo bingung karena mereka itu tidak mengeluarkan aura yang kuat. Dan Dodo mengira bahwa targetnya itu adalah Ayah Huang yang sedang menyembunyikan aura kekuatannya. Tapi Dodo heran dengan kendaraan mereka yang bisa terbang. Bahkan Dodo langsung ditubruk hingga ke langit ketujuh. Jelas saja Ayah Huang merasa seperti sedang menubruk seseorang. Mungkin itu polisi tidur. Di langit nggak ada polisi tidur, Bang. Iya gitu wela, pokoknya mah yang nggak ada apa-apa kata si Wang Ling. Halo? Jir, suaranya blar-blar, keren juga sih Era. Ya, ternyata Surong membawa mereka ke gunung kediaman keluarga Chen Jiao. Tampaklah Ayah Chen yang berkumis tebal menyambut kedatangan Ayah Huang dengan terbuka. Ayah Chen yang berjuluk si kumis sakti sudah mengetahui permasalahan Ayah Huang yang ingin menunjukkan jurus pedang keluarga Chen agar Ayah Huang mendapatkan inspirasi. Yo, dengan dahsyatnya Pak Kumis menebas batu besar menjadi dua bagian dari jarak jauh. Sontak saja mereka bertepuk tangan melihat kehebatan jurus pedang keluarga Chen. Akan tetapi Pak Kumis yang bijaksana merendah diri di depan mereka. Bahkan Pak Kumis merendahkan anaknya yang belum mencapai tingkat tertinggi seni pedang. Waduh, anaknya jangan direndahkan Pak, cukup merendah diri saja Pak. Kasihan si Jao Pak. Tiba-tiba Jao sangat senang ketika disebut ada kemajuan oleh ayahnya. Kemudian Pak Kumis mengingatkan Jao agar tidak sombong, agar bisa lebih maju lagi. Pokoknya Pak Kumis bangga dan percaya pada Chen yang bisa lebih baik lagi. Setelah itu, mereka berdua meminta Wang Ling dan ayahnya untuk menirukan gerakan keluarga Chen. Sementara RH memberikan kode pada Wang Ling perihal Dodo yang sedang mengintai. Tepat di balik pohon jambu, Dodo yakin bahwa Ayah Huang bukan orang biasa. Tampaklah Ayah Huang berusaha keras mengangkat pusaka Pak Kumis dengan sekuat tenaga. Untungnya Pak Kumis membantu Ayah Huang yang hampir jatuh. Sementara Wang Ling dengan dahsyat mengayunkan tomaknya hingga membuat baju Dodo hancur acak-acakan. Di sana Pak Kumis memuji tebasan Wang Ling yang sempurna meskipun tidak mengeluarkan energi pedang. Kemudian Wang Ling berterima kasih pada Ayah Chen yang telah memujinya. Singkat cerita, Surong dan Wang Ling mengajak Ayah Wang Ling mengunjungi rumah Guhao. Guhao yang sudah diberitahukan Wang Ling bersedia membantu Ayah Huang untuk mencari inspirasi.
Lantas Gu Hao mengeluarkan binatang roh kelas atas seekor beruang petir yang ditangkapnya di kampung halaman roh bintang. Dan saat ini Gu Hao akan melakukan stimulasi akupuntur listrik pada Ayah Huang untuk mempercepat sirkulasi darah agar pemikiran Ayah Huang menjadi lebih efektif. Tapi Ayah Huang kaget dan ketakutan saat Surong memberitahukan bahwa sengatan listrik beruang sebesar 10 juta volt. Akan tetapi sebenarnya Gu Hao ingin menyengat Ayah Huang dengan anak beruang petir, bukan bapaknya. 我愿意一试。电流没有那么强的。总感觉自己 Yo, setelah mendapatkan shock terapi, Ayah Huang langsung berkumis seperti Einstein muda yang lebih bijak. Bahkan Ayah Huang sangat bersemangat ingin mencoba sengatan yang voltasenya lebih besar lagi. Siapa tahu ya kumisnya itu jadi semakin jabrik. Sementara itu Dodo yang tidak menyerah diam-diam nongol di atas genteng. Dodo begitu senang ketika melihat hewan roh tingkat tinggi dan dia berniat akan menangkapnya untuk diserahkan pada Ling Zun. Namun kendi yang dilemparnya membuat si anak beruang nangis hingga bapaknya marah dan... Ya, Dodo pun langsung hangus. Sementara Ayah Huang kagak jadi disengat setelah melihat keedanan listrik bapak beruang tersebut. Kemudian Wang Lin dan Surong mengajak Ayah Huang ke pinggiran laut. Tampaklah Surong dan RH memuji Ayah Huang yang terlihat bercahaya dan bersemangat. Surong melihat Ayah Huang itu seperti mau mendapatkan pencerahan dan terbang ke langit. Nah, di sana RH mulai sepemikiran dengan kita semua, bro. Di mana RH bertanya-tanya, kenapa ayah dan ibu Wang bisa-bisanya melahirkan sosok anak yang overpower? Tidak lama berselang, Ayah Huang mengambil pedang kayu sambil mengingatkan Wang Ling yang pernah membeli pedang kayu di tempat itu. Tiba-tiba Jingkai kaget melihat penjual pedang kayu yang seperti dia kenal. Lalu tiba-tiba... Ya, dengan gercep Wang Ling menahan serangan Bai Ling yang sangat cepat. Bai Ling menyerang Wang Ling dengan sangat edan karena marah pada Jingkai yang tak pernah menjenguknya. Sehingga membuat semua orang yang berada di tempat itu berhamburan menjauhi tempat pertempuran. Nah, karena situasinya mengancam warga sipil, terpaksa Wang Ling menghapaknya hingga terbang jauh. Sang ayah yang ingin menghampiri Bai Li ditahan oleh Wang Ling karena berbahaya. Namun sang ayah menegaskan yang berbahaya itu adalah Wang Ling. Lantas Ayah Huang menenangkan Bai Ling yang masih marah. Ayah Huang mengerti dengan perasaan Bai Ling yang telah berpisah dengan Jingkai. Kemudian Ayah Huang meminta maaf karena saat membeli pedang Jingkai, Ayah Huang tidak mampu membeli dengan sarungnya. Hingga Ayah Huang ingin menanggung kesalahan yang membuat mereka berpisah. Sementara itu di atas genteng, Dodo yang selalu gagal kini telah membawa pasukannya untuk menangkap Ayah Huang. Namun ketika mereka akan menyergap Ayah Huang, sontak dengan gercep Jingkai masuk ke tubuh Bai Ling untuk melakukan proses penyatuan. Hingga proses penyatuan tersebut mengeluarkan sebuah cahaya aura yang sangat dahsyat. Ya, tampaklah Jingkai sudah bersatu dengan Bai Ling menjadi sosok yang lebih kuat, di mana Jingkai ditambah Bai Li sama dengan Jing Bai. Kemudian dengan santuy Wang Li meminta Jing Bai untuk mengurus mereka dengan baik. Yang penting Jing Bai harus menyisakan napas mereka. Ya, hadirnya Bai Li yang rindu pada kakaknya alias Jingkai membuat Ayah Huang tersenyum seperti mendapatkan inspirasi bahwa sesama keluarga harus hidup rukun. Waktu pun terus berlalu, tampaklah Wang Ling dan ibunya sangat lega melihat sang ayah yang tenang dan damai ketika menulis cerita. Ternyata Ayah Huang terinspirasi dengan apa yang disebut keluarga, di mana keluarga harus saling melindungi meskipun selalu bertengkar. Karena keluarga selamanya adalah sandaran yang paling kokoh dan pelabuhan yang paling hangat. 互相保护的是家人，彼此帮助的是家人和最温暖的港湾。 Waktu pun terus berlalu, tampaklah sebuah acara televisi memberitakan kehebatan karya novel Wang Situ alias Ayah Huang Ling yang mencetak rekor baru tiket bulanan. Di mana pemimpin redaksinya yakin bahwa karya Wang Situ akan kembali ke puncak. Di sisi lain Ayah Huang mengetik dengan penuh semangat. Tidak lama kemudian Ibu Wang mengingatkan Ayah Huang untuk istirahat. Namun Ayah Huang tidak ingin istirahat selama inspirasinya terus mengalir demi bayi kecil tercintanya.
Tampaklah Ibu Wang mengoreksi jurus-jurus yang ditulis Wang agar jurus tersebut dapat dipraktekkan oleh semua orang. Kemudian Ibu Wang memberitahukan semua prinsip-prinsip jurus pada Wang, dan Wang menerima semua pendapat Ibu Wang. Sementara itu Wang Ling dan RH melihat kekompakan mereka yang tampak profesional, dan ternyata Ibu Wang adalah mantan seorang penulis novel profesional. Jelas saja RH kaget karena di keluarga Wang ada suhu yang tersembunyi. Di sekolah, tampaklah guru Pangseng dan guru Gemoy membaca buku karya Wang Situ yang sangat populer. Mereka mengagumi isi cerita novel yang sangat seru, bahkan guru Gemoy merasa familiar dengan gaya tulisannya. Apalagi jurus yang ditulis di novel sangat mirip sekali dengan jurus gurunya, yaitu kultivator legendaris berjuluk Bunda Roh Gaipu. Apa jangan-jangan Ibu Wang Ling itu adalah... Siapa bang sebenarnya Ibu Wang Ling bang? Nggak tahu, belum dikasih tahu sama filmnya. Nah, Guru Gemoy bercerita bahwa dulu Guru Gemoy berlatih dengan asal-asalan jurus Dewa Gaipu yang langsung tembus ke tahap abadi semu dalam waktu singkat. Pada waktu itu Guru Gemoy memungut jurus tersebut di pinggir jalan. Namun di situ tertulis jika berhasil menguasainya maka secara otomatis dianggap sebagai muridnya. Jelas saja Guru Pangseng iri dengan Guru Gemoy yang menemukan ilmunya di pinggir jalan. Dan hal tersebut adalah sebuah keberuntungan bagi seorang kultivator seperti Guru Gemoy. Bahkan Guru Pangseng pernah mendengar bahwa Bunda Gaipu mampu menciptakan jurus tingkat super. Tampaklah Guru Gemoy menahan rasa penasarannya yang ingin bertemu dan bersujud langsung di depan gurunya yang sudah menghilang sangat lama. Di sisi lain, tampaklah Ling Jun menilai novel Wang Situ yang sangat bagus. Ling Jun penasaran dengan tulisan jurusnya yang mirip dengan jurus Bunda Roh Gaipu. Tidak lama berselang, iblis letak membawa Dudun ke hadapan Ling Jun. Namun Ling Jun malah membicarakan rasa penasarannya dengan novel yang dibacanya berhubungan dengan kultivator legendaris Bunda Roh Gaipu. Nah, demi membuka harta karun kultivator kuno, Ye Kui telah menyusun rencana hingga 100 tahun dengan mengumpulkan anak-anak akar roh murni dan memasukkannya pada telur raksasa. Dan konon di dalam harta karun tersebut ada jurus tingkat super yang tidak terhitung jumlahnya. Namun rencana mengumpulkan 5 energi elemen harus ditunda sementara karena saat ini Ling Jun menemukan cara lain, yaitu mereka harus menemukan Bunda Roh Gaipu dan bayi perempuan yang energi spiritualnya sangatlah besar. Kemudian iblis letak memberitahukan Ling Jun bahwa bayi perempuan, Bunda Gaipu dan kultivator Wang Situ berada di satu tempat. Ya, di sana Ling Jun memuji kehebatan iblis letak yang pandai mencari informasi. Dan saat ini Ling Jun menginginkan informasi perihal Paksi 60 agar Ling Jun dapat mengalihkan perhatian dan menyerangnya dari arah lain. Sementara itu di sisi lain, tampaklah Guru Gemoy yang sedang mengajar akan memperkenalkan jurus kultivator legendaris yaitu Bunda Roh Gaipu. Namun para murid tidak mengetahui siapa Bunda Roh Gaipu. Lantas Guru Gemoy menjelaskan bahwa Guru Gaipu adalah seorang kultivator pencipta jurus Dewa Gaipu atau disebut Gui. Jurus tersebut berfokus pada teknik aneh dan mistis. Guru Gemoy menegaskan bahwa para siswa di sana sangat beruntung dapat belajar jurus Dewa Gaipu karena Guru Gemoy adalah satu-satunya pewaris jurus tersebut. Ya, sekali sahabat, meja guru langsung terbelah dengan kapak yang terbentuk dari energi spiritual. Akan tetapi para murid malah merasa malas untuk mempelajarinya karena jurus Dewa Gaipu damage-nya itu cuma segitu doang. Jelas saja Guru Gemoy kesal karena mereka tidak tahu jika jurus Dewa Gaipu sudah di tingkat tinggi, levelnya akan berbeda. Lantas Guru Gemoy menegaskan pada mereka semua jika ingin lulus tahun ini harus menguasai jurus tersebut. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Surong berpikir bahwa jurus Dewa Gaipu tidak terlalu sulit dipelajari. Sementara itu Gu Hao dan Chen Zhao berjalan sempoyongan seperti kehabisan energi setelah belajar jurus Dewa Gaipu yang bikin ngeheng. Namun tiba-tiba ya, dengan gercep Wang Ling menghindari bahkan menyelamatkan Surong hingga Surong tersipu malu.
Sementara Duo Biji terkena bulu yang muncul rambatan pengikat. Lantas Surong mengeluarkan jurus Dewa Gaipu lalu menebas rambatan tanpa melukai Duo Biji. Ya, di sana Chen Zhao dan Gu Hao kaget melihat jurus kapak Surong yang sangat hebat. Lantas mereka yang tak mau ketinggalan langsung menghujamkan sekuat tenaga. Namun mereka langsung nangis karena yang muncul kapak yang sangat kecil banget. Tiba-tiba ya, dengan gercep Wang Ling menangkis semua serangan bulu terbang. Bahkan Wang Ling menangkap dan berhasil membalikan bulu terbang tersebut pada si bandit hingga terkapar. 但不用鬼斧神工这种功法，照样能打他们。 Di sisi lain, tampaklah Guru Gemoy menghajar para bandit dengan jurus Dewa Gaipu yang sedang mereka incar. Guru Gemoy heran dengan para bandit yang menyerang saat ketua sekte sedang bertapa. Bahkan mereka paham dengan situasi Paksi 60. Guru Gemoy yakin ada seseorang yang membocorkan informasi keadaan sekolah Praksi 60. Tak jauh dari sana, tampaklah para murid Jomlo bertarung di halaman sekolah dengan para bandit. Mereka sudah terkepung oleh para bandit yang jumlahnya sangat banyak. Di sana, salah satu bandit mengancam murid agar mereka itu menuruti keinginannya. Tiba-tiba Acuy dengan gagahnya mengeluarkan energi yang sangat menakutkan. Bahkan meminta temannya untuk membuka resleting yang membalut kekuatannya. Jelas saja temannya itu heran, masa resleting sampai ke kepala? Lalu ketika dibuka, muncullah Samson yang perkasa. Dikira bakalan OP gimana gitu ya, malah langsung tumbang sama bulu. Nah, di saat mereka tidak tahu harus bagaimana gitu ya, Pak Gemoy muncul dengan gagah menyelamatkan mereka semua dengan jurus Dewa Gaipu. Lantas Guru Gemoy memberikan semangat pada semua murid untuk melawan mereka dengan jurus Dewa Gaipu yang baru mereka pelajari. Serang barudak! Nah, tak jauh dari sana alias di gerbang sekolah, Wang Ling menginterogasi bandit yang sudah tertangkap. Namun bandit tersebut tidak ingin membuka mulut untuk memberitahukan tujuan mereka. Lantas Wang Ling menggunakan jurus kejujuran agar bandit tersebut berbicara jujur pada Wang Ling. Dan ternyata mereka ingin menangkap ibu Wang Ling yang sedang berada di rumahnya. Dengan kata lain, mereka menyerang Paksi 60 hanya untuk mengalihkan perhatian saja. Sontak Wang Ling meminta Surong untuk menjaga tubuhnya, sedangkan Wang Ling terbang ke rumahnya dengan menggunakan ajian Raga Sukma. Sementara itu, tampaklah ibu Wang sedang mengelus perutnya setelah memperhatikan baju yang akan diberikan pada Nuan. Lalu tak lama kemudian, para bandit muncul akan menyergap ibu Wang untuk menculiknya. Namun tiba-tiba, ya, sebuah cahaya hebat keluar dari perut ibu Wang hingga membuat para bandit ketakutan. Dan yang lebih kaget lagi, Wang Ling telah datang. Wang Ling menegaskan barang siapa yang menyenggol keluarganya harus dibinasakan. Lantas Wang Ling mengeluarkan jurus Dewa Gaipu level 10 dan 动我母亲和妹妹化天。 Kemudian Wang Ling melihat ibu Wang yang berterima kasih pada Nuan yang telah menolong dengan kekuatannya. Namun Wang Ling heran melihat sebuah gulungan rahasia tergeletak di lantai. Tepat di malam Jumat Kliwon, tampaklah Jui dan anak buahnya yang bernama Iis Herang sedang berduaan di hutan yang sepi tetangga. Di sana mereka menemukan sebuah peti mati yang sangat misterius. Tiba-tiba penghuni peti muncul bagaikan jurik jarian. Dengan gercep, Jui dan Iis menghindari serangan si vampir Tristan. Namun kehebatan Tristan mampu menangkap dan mematahkan serangan Jui dengan mudah. Bahkan Tristan mampu menghajar Jui dan Iis hingga berubah menjadi panci butut yang merupakan jurus pergantian tubuh. Ya, tampaklah Tristan melihat target berikutnya yaitu rumah Wang Ling. Esok hari pagi pun tiba, tampaklah Jui menemui menteri melaporkan penyerangan para bandit kemarin malam. Jui memperlihatkan foto Tristan, sang vampir wakil ketua Yekui, sebagai dalang di balik penyerangan tersebut. Di mana Tristan terkait dengan penyerangan penjara hantu dan Paksi 60, termasuk dengan hilangnya anak-anak beberapa tahun belakangan. Dan kesaktian Tristan berada di tahap abadi semu tingkat 9, hingga Jui tidak dapat merasakan aura Tristan. Kemudian menteri mengeluarkan perintah agar mengangkat Jui untuk menjadi ketua investigasi khusus insiden Lin Jun.
Bahkan Jui boleh bertindak sesuai dengan situasi dan keadaan lapangan. Lantas menteri memerintahkan Jui untuk memberantas kejahatan Tristan hingga ke akar-akarnya. Namun di sana Jui heran melihat buku novel karangan Wang Situ berada di atas meja menteri. Di sisi lain, tepat di malam Sabtu setelah Jumat Kliwon terlewat, tampaklah UR datang menghampiri guru gemoy yang sedang lembur. Dengan aura dan damage penggoda tingkat dewa, UR menemani guru gemoy yang fokus melihat surat permohonan cuti Wang Ling karena ketakutan setelah insiden penyerangan para bandit. Guru gemoy berasumsi bahwa fisik Wang Ling sangat lemah karena Wang Ling selalu dijaga oleh Surong. Namun guru gemoy juga menyalahkan keamanan sekolah yang sangat lemah. Dan guru gemoy berencana untuk menjenguk Wang Ling ke rumahnya besok. Lantas guru gemoy meminta informasi yang sudah UR selidiki perihal gurunya, di mana guru gemoy mencurigai bahwa Ibu Wang adalah gurunya guru gemoy yang hilang. Dan guru gemoy berharap gurunya itu turun gunung lagi untuk membangkitkan sekte. Di kesempatan itu, UR meminta guru gemoy untuk meminta tanda tangan Wang Situ yang lagi viral sebagai upah mencari informasi perihal gurunya. Dan sebaliknya, sebagai upah bagi guru gemoy, UR akan melanjutkan sunnah malam Jumat kemarin yang sempat tertunda. Gimana bang? Mohon diulang lagi bang. Alah, nggak ada diulang-ulang. Yo, sementara itu, Wang Ling mendapatkan laporan dari Zuyi perihal investigasi kasus Tristan. Bahkan Jui memberitahukan Wang Ling perihal guru gemoy yang ingin menyelidiki identitas asli keluarga Wang Ling. Jelas saja Wang Ling kebingungan untuk memberikan informasi pada guru gemoy. Padahal Wang Ling sengaja minta cuti gitu ya, agar tidak melibatkan teman sekolahnya untuk melindungi keluarganya. Nah, tidak lama berselang, Ibu Wang mengantarkan buah-buahan ke kamar Wang Ling. Di kesempatan itu, Wang Ling bertanya pada sang ibu, hidup seperti apa yang akan dipilih? Hidup tenang seumur hidup atau hidup tercatat dalam sejarah? Sang ibu menegaskan bahwa dia hanya ingin menjadi orang biasa yang hidup dengan tenang, asalkan melihat Wang Ling dan Nuan tumbuh dengan aman dan damai. Hal itu adalah kebahagiaan terbesar bagi sang ibu. 你想怎么做？只能这样了，妖人。 Esok hari pagi pun tiba. Tampaklah guru gemoy yang ingin menyelidiki gurunya tiba di depan rumah Wang Ling. Kemudian Wang Ling dan Era menyambut kedatangan guru gemoy yang menyampaikan salam dari guru Pangseng. Tidak lama kemudian, Ibu Wang menyambut dan mengajak guru gemoy untuk minum teh bersama. Di sana guru gemoy berpikir bahwa Ibu Wang sedang menyembunyikan aura kuat yang dimilikinya. Itu karena yang dirasakannya saat ini, Ibu Wang hanya memiliki aura tahap pemurnian tubuh yang lemah. Nah, untuk mengecek kekuatan aslinya, guru gemoy harus memeriksa denyut nadinya. Lantas guru gemoy pura-pura ingin memeriksa kesehatan hamil Ibu Wang melalui denyut nadi sesuai dengan kemampuan medis. Akan tetapi di saat guru gemoy ingin memegang tangan Ibu Wang, tiba-tiba Surong muncul dan disambut langsung oleh Wang Ling untuk mengajaknya minum teh bersama. Tidak lama kemudian, Surong memberikan sebuah bingkisan pil terbaru buatan Hua Guo pada Ibu Wang. Namun Surong meminta Ibu Wang untuk membantu mendapatkan tanda tangan Wang Situ di novel terbarunya. Jelas saja Ibu Wang sangat senang dan akan membantu Surong. Akan tetapi Surong harus menunggunya karena Wang Situ sedang konsentrasi menulis di kamarnya. Ya, di sana Surong meminta maaf karena telah mengganggu obrolan guru gemoy dan Ibu Wang. Guru gemoy memberitahukan bahwa dirinya ingin memeriksa nadi Ibu Wang. Lantas guru gemoy kembali ingin memeriksa nadi Ibu Wang. Namun konsentrasi guru gemoy kembali terganggu oleh suara klakson mobil yang ternyata adalah kakek Surong. Kakek Surong datang ke sana sambil memberikan buah persik 6.000 tahun. Namun tujuan utamanya yaitu ingin meminta tanda tangan Wang Situ. Dengan gercep, Surong langsung memberitahukan kakek Sun bahwa mereka itu harus menunggu karena Wang Situ lagi nyepi di kamarnya. Akhirnya mereka menunggu bersama sambil minum teh. Setelah itu guru gemoy meminta Ibu Wang untuk meneruskan pemeriksaannya. Tapi lagi-lagi konsentrasinya itu terganggu karena ada tamu lagi yang datang. Namun ketika diperiksa, yang datang adalah ketua sekte Yuyu dan Master Lee. Jelas saja kedatangan mereka itu membuat guru gemoy panas tiris. Ya, ternyata mereka itu datang ke sana pura-pura ingin menjenguk kehamilan Ibu Wang. Padahal sebenarnya mereka berdua sama-sama ingin meminta tanda tangan di novel tulisan Wang Situ. Kemudian Wang Ling memberitahukan mereka berdua bahwa ayahnya sedang menyepi sambil menulis.
Tampaklah Guru Gemoy kebingungan karena mereka berdua akan menunggu Wang Situ meskipun harus 100 tahun lamanya karena mereka praktisi yang terlatih untuk bersabar. Nah lalu ketika Guru Gemoy ingin melanjutkan kembali cek nadi Ibu Wang, sontak Guru Gemoy lagi-lagi dibuat sangat kesal gitu ya. Bahkan dibuat heran karena tamu yang datang kali ini adalah Jui dan Ketua Menteri Pahlawan yang membawa hadiah. Tampaklah Guru Gemoy putus asa melihat ketua menteri yang ternyata sama-sama ingin meminta tanda tangan Wang Situ. Ketua menteri yang tahu Wang Situ sedang menyepi mengajak mereka semua untuk meditasi together sambil menunggu Wang Situ turun dari kamar. 大家打坐调息，等他如何？我也是来要签名的。是。 Waktu pun terus berlalu, jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aura meditasi mereka begitu terang hingga mengalahkan lampu yang ada di rumah Wang Ling. Sedangkan Guru Gemoy cemberut di sudut sambil kentut karena gabut. Sementara itu di luar rumah, tampaklah sebuah peti mati mengeluarkan asap merah hingga membuat gelapnya malam menjadi malam merah darah. Tidak lama kemudian muncul bayang-bayang sosok iblis yang keluar dari peti mati. Ya, tampaklah Tristan sudah sampai di rumah target, yaitu rumah Wang Ling. Tristan berniat akan membantai seisi rumah yang dianggapnya lemah. Namun ketika Tristan membuka pintu, sontak dia kaget melihat semua praktisi tinggi berkumpul di rumah tersebut. Langsung ditutup lagi lah itu pintu. Namun karena penasaran, Tristan kembali membuka pintu sehingga... 一定是我开门的方式不对。将他拿下！马四。 Tidak lama kemudian, akhirnya Wang Situ turun dari tempat penyepian sambil memegang perutnya karena lapar. Saking laparnya, Wang Situ tidak melihat siapa yang ada di sampingnya. Bahkan Wang Situ dengan santuy menikmati pil emas yang ada di depannya. Sontak saja Guru Gemoy melohok melihat Wang Situ melahap banyak pil. Tidak lama kemudian, Ibu Wang memberitahukan pria tamu yang sudah pergi karena terlalu lama menunggu Wang Situ. Lantas Ibu Wang meminta Wang Situ untuk segera memberikan tanda tangan nopel Surong dan nopel Guru Gemoy. Wang Situ meminta maaf sambil mengantarkan Guru Gemoy dan Surong yang akan pulang. Di sana Guru Gemoy bergumam, sebenarnya apa tujuan ke sana kok jadi lupa gitu ya. Tapi yang penting dia itu sudah dapat tanda tangan yang diinginkan Yuer. Dengan begitu Guru Gemoy akan mendapatkan jatah lagi di malam minggu. Sementara itu Tristan yang merasa sudah terbebas dari kejaran para praktisi merasa lega karena hidupnya sudah aman. Namun tiba-tiba dalam sekejap Tristan langsung dilahap oleh sosok pemuda yang misterius. 我可不像他。不对， Di sisi lain, tampaklah Lin Jun heran melihat aura Tristan yang menghilang dari layar radar. Kemudian Bom Bom memberitahukan bahwa Tristan sedang ke rumah Wang Ling untuk merebut bayi Wang, namun dia tidak kunjung kembali. Padahal Tristan hampir mencapai tahap dewa sejati yang tidak mungkin tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Tampaklah si Bom Bom ketakutan ketika Lin Jun memaksanya untuk melanjutkan misi Tristan. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah sebuah televisi menyiarkan berita perihal kompetisi 4 tahunan yang akan segera dimulai, di mana kompetisi tersebut mengumpulkan kultivator tingkat tinggi dari seluruh benua Huaxiao. Si pembawa acara memperkenalkan seorang biksu bernama Jindeng. Beliau adalah bujang sejati sang juara bertahan yang berjalan paling depan. Dan aturan menyatakan jika juara bertahan dapat bertahan 2 kali berturut-turut, maka berhak menantang seorang kultivator nomor 1 di dunia yang belum pernah terkalahkan. Di rumah sakit, Chen Zhao tampak bersemangat melihat juara bertahan idolanya. Saking semangatnya, tubuh Chen Zhao mengeluarkan api yang membara. Guao berasumsi bahwa Biksu Jinden merupakan kuda hitam di kompetisi sebelumnya, di mana sang biksu adalah seorang kultivator lepas yang dapat mengalahkan semua lawannya hanya dalam 1 jurus. Kemudian Surong memperingatkan mereka untuk tidak terlalu berisik karena mengganggu kenyamanan Ibu Wang. Namun Ibu Wang tidak mempermasalahkan hal tersebut karena acara tersebut harus ditonton dengan meriah.
Bahkan Nuan yang masih di dalam perut sangat bersemangat ingin menonton acara 4 tahunan tersebut. Lantas Serong menenangkan Ibu Wang bahwa bayinya akan lahir dengan lancar karena rumah sakit miliknya adalah rumah sakit terbaik di Songhai. Di sana Chen Zhao dan Gu Hao berharap Nuan akan menjadi kultivator terhebat, tidak seperti Wang Ling kakaknya yang hanya mempunyai kekuatan level 5. Akan tetapi bagi Ibu Wang, asalkan mereka sehat dan bahagia itu sudah cukup. Waduh, mereka itu belum tahu se-OP apa itu si Wang Ling. Bener bang, dasar 2 biji bang. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Kalau abang juga gitu tadi bang. Iya lanjut. Di sisi lain, Pak Menteri secara resmi mengumumkan kompetisi tingkat langit akan segera dimulai. Tampaklah para kultivator langit mulai menyerang Jindeng secara bergantian. Namun Jindeng dengan tenang dan santuy selalu dapat menghindari serangan mereka dengan gesit. Sementara itu, di bawah arena pertarungan, Master Li memuji formasi jaringan bintang langit yang dapat menyerap energi kekuatan selama pertarungan berlangsung. Di mana formasi tersebut akan memadatkan energi yang meluap hingga dapat memperkuat pertahanan penjara hantu. Bahkan sedikit demi sedikit akan menjadi arus untuk menyegel sel tingkat langit yang didesain luar biasa. Mereka berasumsi bahwa juara berikutnya akan dimenangkan kembali oleh Biksu Jindeng. Mereka berdua tidak tahu asal-usul Jindeng karena masih misterius. Namun mereka melihat jurus yang digunakan Jindeng mirip dengan kultivator nomor 1 di dunia yang selalu mengalahkan lawannya dengan 1 kali serangan. Hingga semua orang menggosipkan bahwa Jindeng sebagai murid kultivator tingkat 1 dunia, di mana serangan Jindeng sangat cepat, tepat, dan kejam. Ya, tampaklah Pak Menteri melihat kemiripan jurus Jindeng dengan jurus kultivator nomor 1. Namun Pak Menteri dapat merasakan bahwa batin biksu Jindeng tidak tenang. Bukan karena bujang, melainkan seperti menyimpan amarah karena lawannya dari Pulau Matahari. Akan tetapi Juyi melihat Jindeng tidak ingin hidup dalam bayang-bayang orang lain. Di sisi lain, Chen Zhao penasaran dengan kultivator nomor 1 di dunia karena orang tersebut tidak pernah memperlihatkan wajahnya. Karena dulu orang tersebut mengikuti pertandingan dari jarak jauh hanya dengan menggunakan 1 tangan. Namun Gu Hao masih ingat terakhir munculnya kultivator tersebut saat perang dunia siluman. Akan tetapi semua orang tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Gu Hao berasumsi bahwa kultivator tersebut sangat rendah hati karena selalu sengaja menghindar tampil di depan umum. Tapi asalkan Jindeng terus menjadi juara, ada kemungkinan kultivator nomor 1 harus muncul dan bertanding dengan Jindeng. Ya, Gu Hao berasumsi jika kultivator yang sudah menjadi panutan masyarakat tidak hadir, maka akan banyak anak muda yang akan kehilangan semangat untuk berkultivasi. Tampaklah Wang Ling yang terpaksa harus menjadi kultivator nomor 1 di dunia teringat dengan masa lalunya. Di mana dulu ketika Wang Ling berumur 9 tahun, sang ayah meminta Wang Ling untuk mengendalikan kekuatannya dengan mencari guru yang hebat. Karena jika hanya mengandalkan segel yang dibuatkan ayahnya, kekuatan tersebut akan terus meluap. Nah, kala itu Wang Ling yang baru berumur 9 tahun mengikuti kompetisi sihir dari jarak jauh demi mencari guru yang hebat. Akan tetapi hasilnya tidak sesuai harapan karena Wang Ling malah harus menjadi kultivator nomor 1 di dunia manusia. Dan Wang Ling mengalahkan semua kultivator dari jarak yang jauh. Kembali ke masa kini, di arena tampaklah Biksu Jindeng mengalahkan semua lawannya di babak penyisian. Bahkan Jindeng mengalahkan duel dengan lawannya secara berturut-turut dalam sekali serang. Kemudian Master Changlong, sang kultivator langit tingkat 6 muncul di arena pertarungan. Kelihatannya sih sangat gagah dan OP gitu ya. Namun hanya dengan 1 kali serangan dia langsung nyungsep. Nah, tidak lama kemudian ketua sekte alias Yuyu menantang Jindeng untuk bertarung agar Yuyu mengetahui keaslian jurus Jindeng yang katanya mempunyai jurus yang sama dengan kultivator nomor 1 di dunia. Namun Jindeng mengaku bahwa dirinya tidak ada hubungannya dengan kultivator tersebut karena selama ini Jindeng selalu berlatih naik turun gunung sambil membawa air, push up 1000 kali dan membelah kayu sawit ribuan kali. Dengan kata lain, Jindeng berlatih keras hanya demi hari ini untuk bertarung dengan kultivator nomor 1 di dunia. Sontak Yuyu langsung nyerenteng dan
Ya, sekuat apapun Yuyu menyerang, dia tidak mampu menembus pertahanan Jindeng. Bahkan Jindeng mampu menyerang Yuyu dengan keras. Lantas Yuyu mengeluarkan jurus pamungkasnya dan seperti biasa bajunya itu selalu robek. Tampaklah batu meteor keluar dari langit. Namun hanya dengan kecengan maut, batu meteor itu langsung hancur lebur tanpa disentuh. Bahkan Yuyu dibuat tak berdaya. 无趣。 Ya, terlintas dalam benak Jindeng saat Jindeng menjadi juara kompetisi tahun lalu. Namun saat itu semua orang merasa kecewa dengan kemunculan Jindeng. Bahkan Jindeng dianggap mencari perhatian dengan meniru jurus kultivator nomor 1. Hal itulah yang membuat Jindeng marah dan ingin mengalahkan kultivator nomor 1 di dunia. Karena Jindeng merasa hidupnya berada di balik bayang-bayang kultivator nomor 1. Tampaklah Chen Zhao dan Gu Hao ketakutan melihat kehebatan Jindeng yang mampu mengalahkan ketua sekte dengan mudah. Ya, RH tahu bahwa seharusnya pertandingan tersebut berlangsung 1 minggu. Namun, sejak ada si Jindeng, waktunya menjadi singkat. Sementara Surong bergumam dalam hatinya, jika seandainya Wang Ling ikut kompetisi, maka pertandingan tersebut hanya akan berlangsung setengah jam, mungkin lebih cepat lagi. Tidak lama berselang, panitia mengumumkan seorang kultivator grup B yang telah mengalahkan semua lawannya untuk bertarung dengan Jindeng. Sontak saja Ibu Wang, Surong, Linsi, dan RH tertawa karena meskipun memakai baju kimono dan berambut panjang itu ya, wajahnya itu tetap saja mirip banget sama si Wang Ling. Coba kalau botak pasti keren. Benar bang, yang botak tuh emang keren-keren bang. Malah berisik lu. Yo, ternyata kultivator asing tersebut adalah salah satu jurus klon sejati milik Wang Ling, yang terbuat dari sehelai rambut yang berisi kekuatan Wang Ling yang mempunyai kesadaran sendiri. Dan ternyata sebelumnya Wang Ling memperkenalkan klon sejatinya pada Jui, di mana klon tersebut akan menuruti Wang Ling untuk mengikuti kompetisi tingkat langit. Jingkai menjelaskan bahwa waktu kecil Wang Ling terpaksa menjadi kultivator nomor 1 di dunia, dan saat ini identitas Wang Ling tidak boleh terbongkar. Oleh karena itu Wang Ling menciptakan klon untuk mencegah Jindeng kembali menjadi juara agar tidak ketemu dengan Wang Ling. Nah, masalahnya klon itu harus punya nama dan julukan, dan Wang Ling menamai klonnya itu yaitu si Taomi Kremes. Kenapa sih harus ada kremesnya gitu ya? Di sisi lain, tampaklah Zuyi mendatangi penjara hantu dengan dalih perintah Bapak Menteri untuk sidak. Mereka melaporkan aliran energi yang terus masuk ke penjara hantu lewat formasi jaring bintang langit yang terus memperkuat pertahanan. Ya, meskipun Jui adalah ketua, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan ketat. Nah, ketika Jui masuk, anak buahnya merasa heran dengan tingkah Jui yang berbeda. Kemudian Jui mengeluarkan dan memasang laptopnya dengan dalih akan memperkuat pertahanan penjara. Padahal sebenarnya Jui adalah Ling Jun yang sedang menyamar, dan dia akan meretas keamanan dengan membalikan formasi penjara langit. Sementara itu di arena, tampaklah Jindeng yang memulai menyerang. Begitu kaget dengan Kremes yang masih berdiri tegak. Dan meskipun Jindeng berulang kali terus berulang dan berulang hingga berulang dan terus berulang. Mau berulang sampai kapan bang? Iya, pokoknya mah meski terus berulang kali diserang itu ya, Kremes tetap berdiri kokoh. Dan hanya dengan satu cengkraman Jindeng langsung dibuat tersungkur. Lantas Jindeng kembali menyerang dengan jurus andalannya. Akan tetapi ya, hanya dengan menggunakan curug bau, Kremes mampu menghancurkan serangan Jindeng tersebut. Kemudian dengan secepat kilat, Kremes menyerang Jindeng hingga muntah darah. Ya, di sana Kremes memuji kekuatan Jindeng. Namun kenapa Kremes tidak melihat Jindeng saat para siluman menyerang manusia? Lantas Jindeng mulai curhat perihal masa lalunya, di mana saat itu Jindeng yang selalu berlatih keras akan ditinggalkan oleh gurunya karena sudah tidak ada lagi yang harus diajarkan pada Jindeng.
Bahkan saat itu gurunya meminta Jindeng untuk menggunakan mata segala dunianya dengan baik untuk menyelamatkan semua makhluk dari penderitaan. Karena semakin besar kekuatannya, maka semakin besar pula tanggung jawabnya. 在下更加刻苦修行。 Sejak ditinggalkan gurunya, Jindeng selalu membantu semua orang dan berlatih keras melintasi berbagai ruang waktu paralel. Dan pada saat siluman menyerang dunia manusia, Jindeng yang akan membantu manusia sudah didahului oleh kultivator nomor 1 di dunia manusia. Hal itulah yang menjadi alasan Jindeng mencari kultivator nomor 1 di dunia untuk menemuinya. Namun di saat menjadi juara kompetisi pertama, Jindeng malah mendapatkan perundungan di dunia maya. Padahal cita-cita Jindeng hanya ingin menyelamatkan dunia, dan Jindeng tidak ingin dunia salah paham terhadapnya. Apalagi harus hidup di bawah bayang-bayang kultivator nomor 1 di dunia. Oleh karena itu, Jindeng harus bertarung agar bertemu dengannya. Dan 的确不容易，也事情要忙。 ya, lagi-lagi Jindeng kembali terkapar diserang Kremes dengan mudah. Sementara itu di sisi lain, tampaklah Ibu Wang sedang dibawa ke ruang persalinan karena perutnya sudah mencapai pembukaan ke-7. Tampaklah Wang Ling dan yang lainnya begitu khawatir menunggu lahiran Ibu Wang di luar ruangan. Tiba-tiba Wang Ling mendapatkan wangsit akan terjadi sesuatu dan pura-pura pergi ke toilet. Tampaklah Chen Yao heran melihat Wang Ling yang malah ke toilet di saat ibunya sedang genting. Gu Hao berasumsi bahwa Wang Ling lebih tegang dari mereka karena adiknya akan segera lahir. Bahkan Ling Xi meminta mereka untuk tidak menilai Wang Ling dari wajahnya karena hatinya sedang gugup. Nah, karena Wang Ling pergi ke toilet, maka Chen Yao dan Gu Hao harus menjaga adik Wang Ling yang akan segera lahir. Di sisi lain, tampaklah Pak Menteri tersenyum melihat kekuatan Kremes yang tidak tahu dari mana asalnya. Bahkan tahu merasa ngeri melihat kekuatan anak muda zaman sekarang. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan alarm penjara hantu Songhai yang telah dibobol orang. Dan yang lebih kaget lagi, pembobolnya bernama Ketua Juyi. Di sisi lain, tampaklah Ling Jun sangat senang karena teknologi pertahanan penjara sudah digenggamannya. Kemudian Ling Jun meminta sosok berbahaya yang ternyata bernama Bai Ze untuk memenuhi semua janjinya pada Ling Jun. Seketika Ling Jun tertawa setelah Bai Ze akan menyanggupinya. Lantas Ling Jun mengubah cara kerja formasi jaring bintang langit untuk melepas borgol yang membelenggu Bai Ze. Di sisi lain, tampaklah Serong dan yang lainnya begitu kaget dengan kehadiran aura portal yang terbuka. Tidak lama kemudian bom-bom keluar dari portal tersebut. Sontak saja, Gu Hao dan Chen Yao bersiap untuk melawan bom-bom. Namun seketika, mereka semua tidak bisa bergerak akibat aura bom-bom yang sangat kuat. Tak lama dari itu, tangan-tangan setan muncul di ruangan bersalin hingga membuat para perawat pingsan. Namun tiba-tiba saja di bawah tubuh bom-bom keluar sebuah tentakel yang menyeretnya ke dalam lubang kematian hingga hanya menyisakan name tag di lantai ruangan bersalin. Sedangkan di penjara hantu, Bai Ze yang baru lepas langsung kabur menembus arena dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Ya, tampaklah Ling Jun sangat senang telah membebaskan Bai Ze. Namun Ling Jun heran mendengar suara bayi yang menangis di ruangan penjara. Tiba-tiba Wang Ling muncul di samping Ling Jun sambil memberitahukan bahwa yang menangis itu adalah adiknya yang baru lahir. Sontak saja Ling Jun ketakutan ketika Wang Ling mengetahui semua rencana penculikan adiknya. Namun karena Wang Ling hanyalah bocil yang belum lulus sekolah, sontak Ling Jun langsung nyerenteng. Namun dengan ringannya Wang Ling menghapak si Ling Jun hingga ke atas langit sana. Nah, di kesempatan itu Kremes ingin memberikan satu kesempatan pada Jindeng untuk memperbaiki citranya, di mana Jindeng harus mengalahkan Ling Jun yang jatuh dari langit. Dan 你的机缘，来。 Ya, akhirnya Jindeng berhasil menggapai cita-citanya untuk menyelamatkan dunia karena Ling Jun yang dia kalahkan adalah penjahat yang mengancam dunia. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah sebuah berita televisi mengumumkan perihal dihentikannya kompetisi tingkat langit karena sebuah insiden.
di mana Jindeng berhasil menangkap bandit hantu malam bernama Ling Jun hingga Jindeng menjadi seorang pahlawan. Di sisi lain, tampaklah Wang Ling dan keluarganya menyambut kelahiran Nuan yang lucu dan gemes. Surong dan teman-teman pun memberikan kado spesial khusus untuk Nuan. 希望你和我一样。 Yo, segitu dulu bro ceritanya. Gimana masih mau lanjutkan nih? Pokoknya mah permisa, kalau mau lanjut ya jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Mang Ultanya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mah ya setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya permisa.